Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini Aries adalah dirinya yang ingin minta maaf kepada Aries. Wow, siapa yang ingin minta maaf kepadamu, Aries? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Dimana ya, dirinya ingin minta maaf. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Aries. Aries, Aries, Aries. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya yang ingin minta maaf kepadamu dan kenapa sampai dia ingin minta maaf kepadamu ya. Kita lihat di kartu pertama. Wow, di sini ada penantian. Dia ingin minta maaf karena jual mahal. Wah, jual mahal nih gimana nih ya? Artinya mungkin kamu nembak dia ya, tetapi dia menolakmu padahal dia sudah memberikan sinyal-sinyal atau memberikan harapan tapi cintamu tertolak. Ya, di sini ada penantian juga, ada beberapa yang mungkin kondisinya ya menanti dirimu. Ini kalau sudah berpacaran sama ya. Tadi kan barusan nembak. Ini ada yang sudah berpacaran, ada menanti. Kenapa? Mungkin kamu LDR. Ya, saya merasakan energinya di situ. Atau menantikan dirimu dalam diam. Waduh. Dia mau minta maaf bahwa saya nggak bisa bersamamu. Saya menipu diriku sendiri gitu. Ya, bilang saya nggak suka sama kamu. Padahal saya nggak mampu aja. Mungkin karena dia kurang duit, kurang apa gitu, dia takut ya jangan sampai nanti kamu menolak cintanya. Nah ya, ada yang pura-pura tidak suka kamu padahal sebenarnya dia suka, cuman tidak ada keberanian untuk ke kamu. Ataupun ya tolak aja karena berat hubungan dengan kamu gitu ya. Oke, di sini ada yang menyakitimu dulu ya, entah dari perkataan atau perbuatan. Ini ada yang membuli ya, ada temanmu juga saya merasakan di sini yang mungkin dulu membulimu, dia minta maaf ya. Membulimu, membicarakan kekurangan-kekuranganmu ataupun membongkar aib-aibmu. Karena saya lihat di sini ada teman baik yang kamu sudah anggap dia betul-betul percaya lah seperti gitu. Tetapi malah dia mengecewakanmu. Ini juga ada soal hutang, keuangan, dimana kamu membantu dia tapi malah dia pergi seolah-olah ya sudah no kontak gitu, off semua ya, seolah-olah ya saya biasa aja, atau bahkan belum bayar sampai sekarang pura-pura lupa, pura-pura lunas. Atau ada juga yang saya lihat di sini pergi ya, pura-pura lunas, menghilangkan jejak. Ya, ini ada sahabat yang entah membulimu ataupun juga saya lihat di sini ada orang tua ya, yang mungkin dari dulu membanding-bandingkanmu dengan yang lain sehingga kamu marah. Ini ada orang tua tapi dia belum bicara ya, karena mungkin dia merasa gengsi karena saya orang tua, padahal didikannya salah gitu. Dia ingin minta maaf. Cuman ini artinya minta maaf yang tertunda ya, atau minta maaf yang belum dia ucapkan. Jadi kamu jangan kaget kalau Kak Ica mereka belum minta maaf kok. Iya, karena gengsi mereka belum minta maaf. Di mana tarot ini memberitahukan kamu bahwa mereka itu juga punya penyesalan atas apa yang mereka lakukan kepada kamu, cuman belum berucap.
Jadi kamu jangan salah paham, dia tuh begini, dia tuh begitu. Ya, dia salah tapi dia nggak minta maaf. Sebenarnya dia tahu salah. Tetapi karena gengsi, makanya di sini tarot kamu mendengarkan ini, berarti kamu tahu bahwa isi hatinya sebenarnya betul-betul ada penyesalan buat dirimu. Gitu ya. Ya, membanding-bandingkan. Ada juga sahabatmu menipumu. Wah, ini bicara sahabat paling banyak ya, membuli. Ini circle kamu, ini circle toksik ya. Sudah tahu toksik masih di situ, Aries. Kenapa? Masih banyak kok teman yang baik. Kenapa kamu harus terkoneksi dengan orang-orang toksik yang hanya membuatmu terluka? Kasihan jiwamu. Ya, tapi ya itu keurusan kamu ya. Karena kamu yang menentukan nasibmu sendiri dari keputusanmu saat ini. Ya, kamu berteman dengan mereka ya jangan kaget kalau di dirimu lelah dan tidak ada perkembangan untuk hari esok. Ya, kita harus tahu tempat kita di mana. Kalau kita berteman dengan orang membuli ngapain? Kita harus bisa berteman dengan orang yang memang menghargai. Bukan membuli, mencerita-ceritakan kekurangan kita. Ya. Ataupun malah kamu juga menjadi toksik buat orang lain. Kamu dibully, kamu balas membulinya. Itu kan berarti sangat-sangat luar biasa, energinya tertular ya. Bukan kamu menjadi baik, malah kamu menjadi buruk. Nah ini ada terjadi seperti gitu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, apakah benar atau tidak lingkungan toksik di sekelilingmu, di mana kamu tetap bertahan. Mungkin dalam dunia pekerjaan, mungkin dalam dunia pertemanan, dalam keluarga. Nah, yang mana kamu kayak Ica, saya nggak bisa karena kalau orang tua saya kan bukan membuli, membanding-bandingkan saya dengan kakak saya atau adik saya, tapi kan saya itu keluarga saya. Terus saya tinggal di mana dong nanti Kak Ica? Kan Kak Ica suruh saya untuk keluar dari lingkungan toksik. Kalau memang tidak bisa keluar, membatasi diri. Kamu banyak di kamar aja belajar. Kamu banyak di kamar aja produktif atau apa kek, belajar kek. Ya. Nggak usah dengar. Dan kamu sudah tahu bahwa ternyata orang tua saya kayak gini toh. Oh ternyata kakak saya kayak gini. Sudah, terima aja kamu punya. Tapi ingat, kamu punya kelebihan. Kamu pasti punya kekurangan yang mereka melihat dari sisi kekuranganmu. Tapi ingat, kamu punya kelebihan. Tunjukkan kelebihanmu, bukan malah down. Ingat, manusia itu punya kelebihan masing-masing. Kekurangan juga ada. Tunjukkan kelebihanmu, bukan malah kamu tidak menunjukkan kelebihanmu. Ya, makanya tadi saya bilang, kamu harus mencari orang yang bisa menghargaimu. Di mana itu tempatmu. Kalau orang itu tidak menghargaimu, bukan tempatmu. Kasihan dirimu, ya. Di sini juga saya merasakan nih ada orang yang saya lihat ya, mungkin PHP. Energinya saya merasakan di sini cerai. Ataupun mungkin dia melihatmu dari jauh. Contoh mungkin kalau sudah bercerai ya, atau mungkin kamu keluarga broken home, mungkin ayah atau ibumu yang berpisah, dia sebenarnya sayang kamu, dia melihatmu dari jauh, menyesal tidak bisa membahagiakan kamu, atau ya melihatmu, menjengukmu ya. Ini ada orang yang melihat kamu dari jauh, memantaumu. Ataupun mungkin tadi saya bilang ya, hubungan LDR ya. Aduh, saya mau ke situ tapi nggak bisa karena situasi dan kondisi. Saya kok ada kontrak kerja. Ini kalau seandainya hubungan LDR. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang sudah janji sama orang tua pulang kampung ya, mau lebaran, nggak bisa lebaran sama-sama karena situasi dan kondisi. Ya mungkin kamu di luar negeri atau di luar kota, ada yang betul-betul harus dikerjakan gitu. Ya, jadi nggak bisa kumpul bersama lagi. Melihatmu dari jauh. Ataupun ya, artinya dia minta maaf karena entah kamu ya, entah dia ya, yang karena ini energinya bisa terbolak-terbalik, yang tidak bisa kumpul keluarga ya, jadi dia minta maaf. Nah, kalau kamu sebagai anak ya, kalau kamu sebagai orang tua ya tadi, mungkin maksudnya kalau kamu terkoneksi dengan orang tua, mungkin kamu keluarga broken home gitu, orang tuamu mungkin salah satu menyesali ya, tidak terlalu fokus pada dirimu, ataupun mungkin kondisinya dia lebih fokus pada pekerjaannya. Ini entah orang tua masih bersama dengan kamu ataupun mungkin tidak, karena fokus pada kerja dan kerja ya. Malah mungkin kamu dikasih ke nenek, mungkin kamu dikasih ke baby sister yang urus. Dia tahu dia salah, tetapi situasi dan kondisi yang harus seperti gitu. Semoga kamu bisa memaklumi.
Kamu tumbuh dewasa dengan penuh rasa sedih, seolah-olah tidak diinginkan, seolah-olah rasa sepi, macam kurang kasih sayang orang tua gitu. Walaupun orang tuanya ada, bahkan mungkin lengkap. Apalagi yang tidak lengkap, yang lengkap aja rasa kayak kurang gitu, apalagi yang tidak lengkap. Nah itu ya. Oke, di sini juga saya merasakan energinya, di mana yang dia mau meminta maaf ini ada beberapa penipuan. Orang dekat atau keluarga yang menipu. Menipu dalam artian bicara uang ya. Pinjam-pinjam nggak kasih kembali. Ini pun sahabat ada. Tapi kalau saya lihat di sini lebih ke keluarga ya, yang dekat ya. Orang-orang lebih tua gitu. Ataupun mungkin saudara sendiri ya. Pinjam barang, terus dia rusakin atau tidak tanggung jawab, dia kasih hilang. Ini ada yang beberapa ya. Atau membongkar rahasiamu, membongkar aib-aibmu. Ini terkhusus untuk orang yang spesial, bisa pasangan. Ya, yang mana ribut akhirnya bongkar-bongkar aib di sosmed ya. Di sosmed itu berkuar-kuar. Terus cerita aib-aib kamu ya. Itu yang tadi saya bilang rahasia sama seperti teman ya. Sebenarnya rahasia itu untuk pribadi dalam, tapi malah dia ini ya. Apa namanya? Apa dibilangnya nih, ember gitu ya. Jadi kamu betul-betul tertekan, ini orang yang saya percayai tapi malah dia menikam saya dari belakang untuk mencari pembelaan pembenaran dan atas kesalahannya. Ini karena konflik, dia tahu dia salah, tetapi dia harus berbuat seperti begitu karena untuk bisa mempertahankan diri aja, dimana dia mau melihat kesalahanmu gitu, untuk membenarkan kesalahannya. Setidaknya dia tidak terlalu terintimidasi atas kesalahannya ya. Macam contoh ya, dia kasih contohnya ya pasanganmu lah, contoh pasangan yang kamu sudah rasa baik begitu kan, terus tiba-tiba dia selingkuh, terus ketahuan kalau dia selingkuh, salah kan, tapi nanti dia bilang, wah saya selingkuh kan karena itu Aries tuh begini, begini, makanya gara-gara kamu seperti gitu, jadi akhirnya saya seperti gini, saya melakukan ini karena apa, semuanya karena kamu. Nah itu intinya gitu. Dia cerita ya, wah dia tuh tidak melayani saya dengan baik, entah di kamar atau di meja makan ya. Ini contoh ya, tidak melayani saya, tidak memberikan nafkah lahir batin atau pokoknya cerita macam-macam untuk membenarkan. Makanya saya cari di luar, makanya saya jajan di luar. Nah ini contoh untuk membenarkan kesalahan dia ya. Nah kira-kira apa lagi? Ini sama ya perjalanan, ada beberapa yang LDR tadi saya sudah bilang ya, diulang kembali berarti energinya up. Dia ingin datang kepadamu tetapi belum. Ini lebih juga ke minta maaf karena masih belum bisa. Ada beberapa yang mungkin sudah janji ya untuk mungkin nikah, untuk datang lamaran atau apa gitu ya. Ini lebih fokus ke intern ya, dimana belum bisa dia tepati, mungkin karena duit atau karena memang masalah belum siap fisik dan mental ya, dan keuangan juga, dimana mungkin dia janji kamu ya, saya akan ke kota kamu, saya akan nikahi kamu, saya akan lamar, tapi ternyata belum sampai sekarang. Dia tahu kamu mungkin kecewa, tetapi ya dia tahu bahwa itu saya salah, cuman ya ini kondisinya seperti gini, mau bagaimana lagi, dia mau kamu bersabar ya. Ada kemungkinan juga dia pergi karena ketidaksanggupan dia. Ini tadi yang saya bilang ya, ada beberapa yang cerai ataupun mungkin ya tidak bisa melanjutkan perjuangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya dia pergi. Kenapa? Karena ketidakmampuan dia, entah dalam hal apapun. Tetapi memang saya lihat di sini paling utama nih, faktor utama adalah finansial. Seperti gitu, sehingga dia pergi meninggalkanmu. Dan mungkin ada perbedaan agama juga. Saya lihat di sini yang paling tinggi energinya restu orang tua juga, karena mungkin ya suku, dimaunya harus sesama suku, harusnya yang sekasta, terus ya pendidikannya, latar belakang orang tua, sedangkan dia bisa apa, intinya dia menyerah, sehingga akhirnya dia minta maaf, saya mau lepaskan kamu, carilah hidupmu yang baru, saya menyesal saya melakukan ini gitu ya, seolah-olah dia minta maaf, dia tidak bisa berjuang sampai akhir untukmu. Wah ini sedih ya, tapi memang gimana ya, karena ini ada beberapa yang mau kebelet nikah, minta nikah terus, ini orangnya belum siap fisik dan mental, terus gimana dong? Dia kan mau kasih kamu makan nasi, bukan kasih makan cinta doang ya, dia mau kasih kamu makan nasi,
ya. Tapi kalau kamu kebelet nikah terus gimana? Nanti makannya apa dong? Makan angin. Itu yang dipikirkan. Ya, jadi jangan tinggal nikah aja, lihat kesiapan manusianya juga, ya. Pasanganmu udah siap belum? Karena bisa-bisa kamu menderita dan dia pun menderita pada saat pernikahan. Setelah pernikahan maksudnya, ya. Karena mulai hidup baru, kondisi baru, lingkungan baru. Kalau tidak ada persiapan dan tidak ada kesiapan ya amunisi dari keuangan, repot nanti. Ya, ribut terus. Wow, di sini ada anakmu ya, atau adikmu mungkin yang lebih kecil, mungkin dia pernah berbuat salah. Ya, ataupun mungkin kamu yang sebagai anak ya, ribut dengan orang tua minta maaf atas kesalahan dia masa lalu. Tadi saya sudah bilang ya, orang tua keras ya mendidikmu sehingga ya mungkin kamu akhirnya jadi keras kepala juga ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi ya, anak kamu nih ada yang merindukan. Mungkin kamu pernah juga saya merasakan di sini energinya kalau anak ya kamu didik terlalu keras. Kamu bicaranya kasar sehingga dia merasa nggak nyaman ya. Atau mungkin kamu yang dididik terlalu keras sehingga kamu marah kepada orang tuamu tadi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau kamu sebagai orang tua, pelankan suaramu penuh dengan kelembutan ya. Kalau kamu sebagai anak ya maafkanlah orang tuamu sebagai anak walaupun mungkin orang tuamu keras ya. Oke, dan berikutnya di sini kita lihat, wow, di sini ada yang menantimu untuk balikan. Wah, dia yang menunggu kabarmu ya, atau mungkin kamu yang menunggu kabarnya. Ya maaf, kalau seandainya dia yang menunggu, mungkin kamu sekarang memblok dia ingin menunggu kabarmu ya. Dia bilang maaf, saya telah menyakitimu sehingga kau terluka dan akhirnya kau memblokir aku gitu. Tetapi kalau kamu yang marah sama dia ya, karena saya lihat di sini dia menunggu kamu gitu ya, penantian. Jadi setidaknya kamu yang datang ke sana memberikan kabar ya. Kalau seandainya di sini kamu yang memblokir ya mungkin dia merasa bahwa oke, kamu memblokir saya karena saya salah gitu. Tetapi kalau dia yang pergi meninggalkanmu, saya lihat di sini ya dia mau kamu yang pokoknya kamu dan kamu, karena dia menanti kabarmu, menanti kehadiranmu, kedatanganmu di sisinya. Ini entah pasangan, tapi memang saya lihat di sini energinya pasangan ya, karena mungkin LDR ataupun karena marahan, karena putus, dia ingin kembali ya. Tetapi seolah-olah kayak kamu yang harus berjuang dong ke saya, jangan saya terus yang ke kamu, tunjukkan bahwa memang kamu menginginkanku dengan cara kamu datang pada aku. Nah ini ya, dia mau melihat sisi perjuangan kamu, jangan pasif. Jadi seperti gitu ya. Ada orang tua, ada sahabat, ada pasangan, ada anak juga. Wah, ini komplit ya. Jadi kamu lihat kira-kira kamu di mana koneksinya, dan semoga resonate ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk koneksinya. Sekarang saya mau tarik energi lagi dari inisial dan zodiak ya. Dimana untuk inisial dan zodiak di sini ya, kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf A, ada huruf E. Maaf berisik ya. Ya, anak saya lagi bermain ya. Saya sudah bilang dia pelan-pelan, tapi dia lagi semangat ya. Semoga kalian tidak terganggu. Saya berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Saya tetap bisa menghibur dan mencerahkan kalian, dan saya pun tetap melihat anak saya gembira ya, dan semoga kalian juga bisa merasakan energi kebahagiaan dia bermain ya. Di sini ada huruf N, jadi seperti gitu, kita kerja sambil tetap anak kita dijaga ya. Tetap produktif ya, dan jangan mematikan mental anak. Nah ini sama seperti kamu kan, saya belajar dari kamu. Mungkin kamu tuh yang kemarin mentalnya down, jangan sampai terjadi lagi pada anak saya gitu. Jadi saya juga belajar dari pengalaman hidup kalian, dimana ada tarot ya. Jadi kita sama-sama saling belajar. Kamu punya penderitaan masa lalu dimana saya tahu, dan saya mengambil pelajaran itu untuk saya terapkan supaya di diri saya, di keluarga saya tidak terjadi seperti yang kamu alami gitu. Dan mungkin kalau yang belum alami dan kamu mendengarkan ini ya, anakmu paling utama
ya, karena tadi saya bilang di sini ada anak yang merindukan ya kasih sayang. Oke, di sini ada D, ada R, ada H. Jadi seperti gitu ya. Kalau mungkin ada beberapa yang tanya ke Ica, kenapa ribut-ribut ya? Karena saya membiarkan anak saya tumbuh kembang ya. Jadi kalau kamu mau cari yang agak sedikit diam hening ya, masih ada tarot leader lain kan, masih ada. Jadi ya seperti gitu ya. Karena saya pencerahan untuk kamu, bukan saya yang datang manggil kamu. Kamu yang datang ke sini, berarti intuisi kamu di mana semesta mau suruh kamu mendengarkan. Saya hanya perantara ya. Kalau tidak ada niat ke depan, macam contohnya oh tarot leader Ica Tarot ini kurang bagus gitu ya, karena berisik, ini contoh atau apa gitu, berarti kamu bukan jodoh dengan saya ya. Tarot leader itu kan jodoh-jodohan. Kenapa? Panggilan hati, panggilan jiwa. Ada beribu konten kreator ya, tarot leader di YouTube ya, kamu bisa memilihnya. Dan kalau seandainya kamu memilih saya, berarti itu panggilan semesta. Dan kalaupun kalian tidak memilih saya dan kamu memilih tarot lain, leader tarot lain, berarti ya itu tuntunan semesta juga gitu ya. Jadi semoga kamu tidak terganggu ya, karena ada yang bilang berisik. Ya sudah, kalau berisik berarti ke tarot leader yang lain ya. Di sini ada U, ada LO, ada P, karena saya di sini jual ilmu tarot, bukan diatur untuk berisik dan tidaknya ya. Itu salah satu juga ya yang mungkin saya harus ke depan ini untuk bisa supaya kamu lebih dengar ya. Cuman ya mungkin saat ini belum bisa, makanya saya minta maaf kalau ada ya membuat kalian tidak nyaman ya. L, O, P, C, J, E, S, ada Q, ada K, G, M, dan Y. Oke, jadi untuk koneksi di sini ada A, E, N, T, D, R, H, U, L, O, P, C, J, E, S, Q, K, G, M, dan Y ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari kita lihat di sini dari zodiak ya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini ada Virgo. Kamu terkoneksi juga dengan Taurus. Ada Sagittarius. Ada Scorpio. Ada Leo. Ada Capricorn. Dan ada Libra ya. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Virgo, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Leo, Capricorn, dan Libra. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Maaf ya, berisik ya. Dia bangun ya, dan akhirnya berisik lah. Tapi semoga ke depan ya, anak saya kan bertumbuh ya, jadi semoga ke depan akan jauh lebih baik, bisa lebih tenang, dan saya bisa menghibur dan mencerahkan kalian juga. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.